eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way. Materi pembekuan darah. Semoga membantu ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Santi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembekuan darah, macam-macam golongan darah, dan transfusi darah yang terdapat pada pada kelas 11 semester 1 ya. Ini PPT-nya. Nah, terdapat pada indikator ini K6.3 menjelaskan proses pembekuan darah, dan pada indikator K6.4 yang isinya itu mengetahui macam-macam golongan darah dan transfusi darah. Yang pertama, proses pembekuan darah atau homeostasis. Pada proses ini merupakan peristiwa penting. Pada proses ini merupakan peristiwa penghentian peredaran darah akibat putus atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan pada trombokinase ini terjadi ketika endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses ini mencakup pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agresi trombosit, serta protein plasma yang menyebabkan pembekuan maupun melarutkan bekuan. Nah, unsur-unsur proses pembekuan darah. Pada proses ini tidak akan terjadi tanpa adanya aktor yang berperan. Nah, proses koagulasi ini melibatkan trombosit dan komponen faktor koagulasi atau sering disebut faktor pembekuan. Yang selanjutnya itu ada proses pembekuan darah normal, meliputi yang pertama ada trombosit membentuk sumbatan, yang kedua pembentukan bekuan darah, yang ketiga penghentian proses pembekuan darah, yang keempat yang terakhir tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ini ya, membuang sumbatan. Terus ada yang selanjutnya faktor pembekuan darah. Ini ada 13. Yang pertama itu ada faktor fibrinogen. Nah, pada faktor ini koagulasi tinggi dan plasma diubah menjadi fibrin melalui aksi trombin. Yang kedua protombin, yaitu faktor koagulasi diubah menjadi bentuk aktif trombin melalui faktor X. Yang ketiga itu di jaringan tromboplastin. Ini penting dalam pembekuan protombin ekstrinsik. Yang keempat ada kalsium, yaitu sebuah faktor koagulasi. Yang kelima proakselin, yaitu faktor penyimpanan yang relatif labil dan panas. Yang keenam bentuk aktif dari faktor S. Ya, faktor yang kelima tadi, yaitu faktor yang kelima proakselin. Yang ketujuh
Yang ketujuh ada prosenvertin, yaitu relatif stabil, panas, dan berpartisipasi dalam jalur koagulasi. Koagulasi ekstrinsik ya. Yang kedelapan ini ada antihemofilik ya, yaitu relatif labil dan berpartisipasi dalam jalur intrinsik. Dari koagulasi tadi, yang sekarang yang kedelapan antihemofilik, relatif labil dan berpartisipasi dalam jalur intrinsik dari koagulasi. Yang kesembilan itu ada tromboplastin, plasma komponen, yaitu stabil dalam jalur intrinsik dari pembekuan. Intrinsik ya. Tadi yang yang ketujuh kan ekstrinsik, yang ke-8 dan 9 itu intrinsik. Dan yang ke-10 itu ada surfaktor, yaitu stabil dan berpartisipasi. Yang ke-11 ada tromboplastin. Nah, yang ke-11 ini sudah stabil. Yang ke-12 itu ada Hegamen faktor ya. Yang ke-12 ada Hegamen faktor atau faktor Hegamen lah. Yang terakhir itu yang ke-13 ada fibrin. Nah, di mana faktor ini itu yang menstabilkan semuanya. Ya, jadi faktor pembekuan darah ada 13. Ya, sudah dijelaskan tadi ya, ada 13. Selanjutnya ada penggolongan darah. Sebelum penggolongan darah, yaitu yang pertama transfusi darah. Merupakan proses memasukkan darah milik seseorang ke dalam tubuh orang lain. Pada proses transfusi darah, orang yang memberikan darah kepada orang lain dinamakan donor atau pendonor. Sedangkan yang menerima darah dari orang lain disebut resipien. Yang selanjutnya, sebelum dilakukan transfusi darah, kepada resipien perlu diketahui tidak boleh asal transfusi, asal donor darah. Harus sesuai dengan tipe darah si resipien. Kenapa? Karena apabila si golongan darah resipien A ya, maka diberikan darah donor yang bergolongan darah A juga. Maka golongan darah seperti golongan darah B, AB maupun O saat transfusi darah semuanya diberi darah yang sesuai, tidak boleh asal. Nah, jikalaupun tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi penggumpalan pada darah sehingga menimbulkan kematian bagi si resipien tadi. Namun, seseorang bergolongan darah AB dapat menerima golongan darah A ya si golongan darah AB itu dapat menerima golongan darah A, B, AB maupun golongan darah O saat transfusi darah. Semuanya diberi darah yang sesuai. Kenapa kok golongan darah AB bisa menerima golongan darah A, B, AB maupun O? Karena golongan darah AB ini disebut resipien universal. Ya, si golongan darah AB ini disebut golongan darah resipien universal ya. Terus ini ada link, bisa ditonton link YouTube-nya. Ini ada contohnya bagaimana menggolongkan darah. Misalnya kita mau donor ke darah yang kita penggolong darah A, bisa donor darah ke yang mana
Gitu. Ini ada link YouTube-nya, bisa ditonton sendiri ya. Oke, seperti itu penjelasan dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.